Oke, kali ini saya akan menjelaskan di Laravel ya. Pembuatan templating di Laravel dan CRUD seperti itu. Oke, mungkin kita run saja terlebih dahulu biar kita lihat tampilannya. Kita tunggu dulu karena ini agak lemot. Lemot di sini ya. Nah, ini udah bisa. Oke, kita langsung klik saja. Nah, oke, tampilannya di dashboard itu seperti ini ya. Ini di jumlah jurusan sama total laki-laki dan perempuannya dan juga total mahasiswa dan juga jumlah mahasiswa tiap jurusan. Ini sudah dinamis ya. Jadi kita lihat di data jurusan. Nah, di data jurusan ada dua jurusan. Kita lihat di dashboard. Itu ada dua ya, ada dua jurusan. Misalkan kita tambah, misalkan kita tambah apa kesehatan. Kita simpan. Di sini ada tiga. Nah, di sini ada tiga ya. Di jumlah jurusan jadi berubah tiga gitu. Karena ini sudah dinamis dan ini juga sudah bertambah ada kesehatan gitu. Dan jumlah mahasiswanya masih nol di kesehatan seperti itu. Udah. Untuk total laki-laki yaitu ada dua dan perempuan satu. Jadi total seluruh mahasiswa ada tiga. Kita lihat di data mahasiswa. Nah, di sini di data mahasiswa ada tiga. Nah, ada tiga di data mahasiswa ya. Laki-laki dua, perempuan satu seperti itu. Nah, oke, karena di sini untuk tugasnya di data mahasiswa, mungkin kita coba tambah aja dulu ya di data mahasiswa kita tambah, misalkan kita tambah Irul gitu dengan name, misalkan kita kasih 20, jenis kelamin laki-laki, jurusan kesehatan kan kesehatan tadi belum ada kita simpan. Nah, di sini sudah ada empat ya, sudah ada empat mahasiswa. Kita lihat di sini. Nah, maka di sini akan bertambah empat dan lagi-lagi menjadi tiga. Dan di kesehatan juga sudah ada seperti itu. Nah, di data mahasiswa ini ada tambah mahasiswa dan juga ada edit dan hapus. Oke, misalkan kita mau mengedit yang tadi, kita edit. Nah, di sini sudah muncul ya. Irul, misalkan kita ganti namanya ke Irul gitu. Kita pilih jenis kelaminnya, laki-laki, jurusan kesehatan kita simpan. Nah, maka di sini berubah menjadi Hoirul. Atau kita mau menghapusnya, misalkan kita hapus yang ini aja BTW. Kita hapus. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita langsung saja ke pemrogramannya. Nah, di sini kita ke mahasiswa terlebih dahulu, mahasiswa.blade.php. Nah, di sini untuk extendnya kita menggunakan layout template admin. Di sini ada layout template admin mana? Nah, ini template admin. Kita extendnya ke sini ya dari mahasiswa yang ini. Nah,
Kemudian sectionnya kita konten karena di dalam template admin itu udah sudah ada konten seperti itu. Nah, ini untuk pemanggilannya ya, untuk pemanggilannya. Ini di sini untuk pemanggilannya. Sorry. Nah, untuk pemanggilannya di sini ya, sampai sini. Nah, namun yang di atas ini untuk tabelnya, tabel dari nomor, nama, NIM, jenis kelamin, jurusan, dan aksi seperti itu. Ini untuk HTML-nya. Nah, untuk CRUD-nya, karena di sini saya akan menjelaskan lebih ke CRUD saja ya, lebih ke CRUD. Nah, di sini ada di migration, ada tabel mahasiswa. Nah, di tabel mahasiswa ini ada ID, tabel ID. Yang mana ID ini apa? ID ini auto increment. Jadi kita tidak perlu mengisinya di ID. Nah, kemudian yang kedua ada nama. Nama ini panjang bertipe string, panjangnya yaitu 50 seperti itu. Nah, sedangkan di name ada juga name juga bertipe string seperti itu karena kalau name menggunakan tipe integer itu terkadang tidak muat gitu, kurang banyak itu. Nah, kemudian ada tabel jenis kelamin. Namun di sini saya singkat ada field bukan tabel ya, sorry. Ada field jenis kelamin dengan isi laki-laki dan perempuan. Karena di sini menggunakan enom, jadi ada pilihannya yaitu cuma laki-laki dan perempuan untuk jenis kelamin. Nah, kemudian di jurusan ID ini ada foreign key-nya. Nah, foreign key-nya ke tabel jurusan sini di tabel jurusan. Nah, di tabel jurusan ada ID dengan auto increment juga dan juga ada nama jurusan seperti itu. Jadi jurusan ID ini di origin key ke tabel jurusan seperti itu. Nah, oke kita ke ini kita udah bikin ya. Di sini kita udah bikin tabelnya. Ini untuk pembuatan tabelnya. Karena kita udah bikin tabelnya, maka kita kembali ke yang tadi. Mahasiswa.blade. Tahu kita ke mahasiswa controller terlebih dahulu. Oke, kita ke mahasiswa controller. Nih, di mahasiswa controller kita menampilkan mahasiswa.blade.php yaitu dengan function yang bernama index. Nah, kemudian di dalamnya kita tampung ke data. Nah, data yaitu bersama mahasiswa sama dengan tanda panah mahasiswa model all gitu. Jadi kita memanggil semuanya. Semua yang ada di mahasiswa kita panggil. Yang ada di mahasiswa model kita panggil. Kemudian kita return dan view-nya mahasiswa dan ini data. Nah, kita lihat di mahasiswa model all. Ada apa di mahasiswa model all? Kita lihat. Nah, di mahasiswa model ini kita menggunakan protected table yaitu dengan nama mahasiswa seperti itu. Dan kemudian kita menggunakan yang guarded agar tampil semuanya atau kita juga bisa menggunakan ini kalau misalkan kita tidak mau menggunakan yang ini kita bisa menggunakan yang available dan kita bisa memanggil semuanya seperti itu kita memanggil nama memanggil name memanggil jurusan ID dan ini kurang ya kita juga memanggil jenis kelamin seperti itu. Nah, kita juga memanggil jenis kelamin. Namun karena ini menurut saya agak sedikit kurang efisien, maka kita menggunakan yang lebih simpel aja ya. Kita menggunakan yang guarded aja seperti ini. Nah, kemudian di mahasiswa model ini kita juga memanggil yang membuat function jurusan untuk memanggil jurusan model dan origin key-nya ke jurusan ID seperti itu. Kenapa kita memanggil ini? Karena agar kita bisa menampilkan, oke kita ke sini. Nah, agar kita bisa menampilkan nama-nama jurusan. Karena di tabel mahasiswa itu tidak ada nama ini. Teknik mesin tidak ada, informatika tidak ada. Nah, di tabel mahasiswa ini ada cuma satu, dua, tiga. Karena di dalam jurusan ID itu berbentuk integer seperti itu. Maka digabungkan dengan tabel jurusan karena di tabel jurusan itu kita menggunakan origin key ke jurusan ID. Jadi kita manggil di sini
origin key-nya jurusan ID dan kita manggil ID yang ada di tabel jurusan seperti itu. Nah, kita kembali ke mahasiswa controller. Nah, oke, ini kita udah menampilkan semuanya ya. Kita udah menampilkan ini kita sudah tampil. Namun, kalau cuman ini saja, jadi fungsi yang lain ini masih belum berfungsi. Tambah, edit, hapus ini masih belum bisa berfungsi. Kita cuman menampilkan ini saja. Kita cuma menampilkan itu saja dak. Dan juga untuk menampilkan ini karena kita sudah memanggilnya di sini di mahasiswa controller, maka kita juga harus bikin di mahasiswa.blade.php. Kita memanggil lagi tadi, kita memanggil variabel mahasiswa menggunakan for each. Agar kenapa? Agar kita bisa menampilkan semuanya agar berlooping seperti itu. Nah, jadi di sini mahasiswa as item. Jadi mahasiswa sama dengan atau seperti apa sama ya sama dengan item. Jadi mahasiswa diganti ke item seperti itu karena menggunakan perulangan for each. Nah, kemudian di sini panggil. Nah, untuk loop iteration ini untuk menampilkan nomor atau kita bisa juga menggantinya seperti di jurusan mana jurusan. Nah, kita menggunakan ini no plus plus itu juga bisa ya. Kita juga bisa memanggil seperti itu. Ini untuk nomor ya, agar nomor itu kita tidak harus menginput. Jadi bertambah secara otomatis. Satu, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini item, kita panggil item. Nah, karena mahasiswa sebagai item, maka kita tampil item. Atau misalkan kita ini diganti ke key gitu. Misalkan kita ganti ke key, jadi otomatis ini harus diganti ke key semua seperti itu. Nah, kemudian karena gini item, maka kita pakai item. Nah, di dalam mahasiswa, di dalam tabel mahasiswa apa yang akan kita panggil? Yang pertama, kita memanggil nama. Kemudian di kolom yang kedua kita memanggil name dan juga memanggil jenis kelamin dan juga memanggil. Nah, di sini fungsi dari mahasiswa model yang tadi mana? Nah, fungsi dari ini kita agar bisa dari function jurusan agar kita memanggil item jurusan kita mengambilnya dari tabel jurusan bukan mengambil dari tabel mahasiswa seperti itu. Dan ini untuk tombol edit dan hapus. Seperti itu. Setelah ini kita menjelaskan edit dan hapus ya. Anggap saja ini kita masih belum bisa digunakan seperti itu. Nah, misalkan cuman ada ini saja, function index saja, maka kita cuman menampilkan saja. Kita cuman menampilkan ini saja. Kita tidak bisa menggunakan edit dan hapus dan juga tidak bisa menggunakan tambah mahasiswa seperti itu. Oke, kemudian kita langsung ke tambah mahasiswa. Otomatis sebelum kita melakukan edit dan hapus, kita melakukan tambah mahasiswa agar kita bisa mengisinya terlebih dahulu. Kalau misalkan ini tidak ada mahasiswanya, apa yang mau diedit, apa yang mau dihapuskan, seperti itu. Kita jadi bikin tabel mahasiswa tambah mahasiswa terlebih dahulu. Nah, ditambah mahasiswa kita bikin form. Di sini ada tambah M ya, saya kasih nama tambah M. Nah, di tambah M ini saya bikin form yaitu dengan judul tambah mahasiswa seperti itu. Nah, dan di sini form ya. Nah, di form ini actionnya kita ke mahasiswa kemudian ke tambah M dengan metode post. Nah, ini apa gunanya mahasiswa tambah M. Nah, ini apa gunanya action tersebut. Jadi, ketika kita memencet tombol ini, maka otomatis akan pergi ke tambah mahasiswa seperti itu. Nah, ditambah mahasiswa ada nama, ada name, ada jenis kelamin, ada jurusan, dan ada tombol simpan dan kembali seperti itu. Di sini di nama kita harus mengasih name dengan sama seperti di database seperti itu. Name-nya nama. Nah, di sini name-nya name seperti itu. Untuk jenis kelamin JK seperti ini. Kita harus samain dengan yang di database seperti itu. Nah, kemudian yang di jurusan kita bikin berulangan juga karena di jurusan semisalkan
kita menambahkan jurusan, maka otomatis jurusan tersebut akan ada di option select ini. Kita juga sama menggunakan seperti yang di mahasiswa.blade tadi. Kita menggunakan for each, kita memanggil jurusan, jurusan sama dengan item. Kemudian item kita memanggil nama jurusan. Nah, ini apa? Value item ID ini apa? Nah, jadi yang diterima di tambah jurusan ini bukan nama jurusannya. Meskipun yang tampil di luar nama jurusan, tapi yang diterima ini tetap ID-nya yang bertipe integer seperti itu. ID dari jurusan karena di field jurusan itu bertipe integer dan menggunakan foreign key ke tabel jurusan seperti itu. Nah, oke, setelah kita sudah selesai membuat untuk tampilan di tabel mahasiswa, maka kita bikin di mahasiswa controller. Apa yang mau kita buat di mahasiswa controller? Oke, iya lupa. Untuk yang mahasiswa.blade ini juga kita perlu di web.php. Nah, di sini mahasiswa. Nah, kita perlu rute. Apa rute ini? Rute ini untuk menganggap saja pintu seperti itu. Jadi dari kita masuk ke sini. Nah, dari sini kita ada di data jurusan. Kalau semisalkan kita meminta ke web ini memencetkan data mahasiswa, apa yang akan ditampilkan seperti itu. Nah, jadi yang menerima dari user yaitu root-nya ini. Root-nya get yaitu get akan mendapatkan atau menerima, yaitu menerima dan setelah diterima kita masukkan ke mahasiswa yang tadi ke ini mahasiswa.blade.php. Jadi kita masukkan ke tampilan mahasiswa. Kemudian actionnya menggunakan ke mahasiswa controller, yaitu mahasiswa controller dengan class index. Jadi actionnya kita ngambil yang index ini untuk menampilkan data mahasiswa seperti itu di web.php. Nah, kita lanjut ke yang tambah. Kemudian yang tambah karena kita sudah bikin untuk formnya, untuk tampilan formnya kita udah bikin. Nah, kita tinggal untuk menghubungkannya ke database seperti itu. Untuk menghubungkan ke database, kita bikin public function terlebih dahulu dengan nama tambah M. Kemudian di dalam isinya jurusan sama dengan jurusan model all. Nah, untuk apa kita bikin ini? Kok bikin jurusan? Kan ini mahasiswa. Kenapa bikin jurusan? Nah, untuk yang tadi ini. Nah, untuk yang di jurusan. Karena jurusan itu bersambung dengan karena jurusan di tabel mahasiswa itu bersambung dengan yang di tabel jurusan seperti itu, maka kita perlu bikin ini. Ya, jadi kita perlu bikin function dengan isi variabel jurusan seperti itu. Nah, kemudian ini untuk kita bikin function untuk action tambahnya. Jadi ketika user sudah menginputkan data, maka kita bikin untuk menerimanya seperti itu. Nah, di sini action tambah request dengan variable request juga. Nah, kita request kan, request. Nah, kita validasikan di sini dengan nama. Nama yaitu bertipe string, betul apa atau tidak gitu. Jadi kita mau mengambil kita dieksekusi di sini string gitu. Misalkan betul string. Oke. Name kita juga ngambil yang name. Mahasiswa juga bertipe string. Nah, unique key ini untuk apa? Unique key mahasiswa name untuk apa? Agar supaya name yang sudah digunakan tidak dapat digunakan lagi seperti itu. Nah, kemudian ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini pilihannya cuma dua, laki-laki dan perempuan. Dan jurusan ID kita mengambil dari tabel jurusan yaitu field ID seperti itu. Nah, kemudian mahasiswa model lead request all. Jadi, ketika ini sudah didapatkan, ketika sudah ada yang diinputkan, maka mahasiswa model akan ini mengambilnya semua di sini. Kemudian dikembalikan ke mahasiswa dengan kunci sukses, yaitu mahasiswa berhasil ditambahkan. Jadi kalau sudah dibuat maka akan diambil dan dikembalikan ke mahasiswa. Jadi dimasukkan ke
mahasiswa yang tadi, ke tabel mahasiswa seperti itu. Nah, ini juga perlu web di sini, web apa ya? Perlu root ya. Perlu root. Di root ini kita mendapatkan ya, kita mendapatkan dulu ini untuk mendapatkan apa? Ini yang pertama root get yaitu mendapatkan tabel mahasiswa tambah M kita menggunakan yang class tambah. Nah, kita yang untuk yang ini kita untuk mendapatkan apa? Kita untuk mendapatkan tampilan yang akan ditampilkan ini. Kita untuk menampilkan ini ya, mendapatkan tampilan form. Kita mendapatkan tampilan form. Kemudian di mana untuk mendapatkan datanya? Oke, kita menggunakan metode post terlebih dahulu. Nah, menggunakan metode post dengan user itu, user menginputkan nama, menginputkan segalanya, menginputkan semuanya yang ada di form. Kemudian di ketika sudah dipencet, maka kita masukkan lagi ke mahasiswa tambah M. Kita masukkan ke situ. Kemudian kita menggunakan mahasiswa controller dengan class action tambah. Seperti itu. Jadi, kita akan dimasukkan data yang sudah ada itu akan dimasukkan ke tabel mahasiswa yang sudah bikin yang sudah kita buat ini. Nah, kita akan menjalankan ini ketika sudah mengisikan dan mengklik simpan seperti itu. Nah, kemudian di sini setelah tambah ada edit ya, ada edit mahasiswa. Oke. Di edit sebenarnya ini sama, di edit itu sebenarnya sama. Nah, kita bikin lagi edit sini. Kita bikin form lagi sama seperti ditambah ya. Ini sebenarnya sama semua seperti ditambah cuman bedanya di mana? Nah, bedanya di edit ini kita menampilkan value-nya, kita menampilkan nama yang sudah ada gitu. Misalkan apa yang mau diedit. Nah, ini misalkan ubah gitu. Kita tampilkan, kita tekan edit, maka otomatis tampil nama di sini seperti itu ya. Jadi kita cuma menambah itu di edit. Bedanya dengan di tambah mahasiswa seperti itu. Jadi kita bikin value dengan memanggil detail ID, detail nama, detail name. Nah, mengambilnya dari mana kita untuk mengetahui? Jadi di tombol edit itu kita kasih dengan variabel detail sama dengan ID. Jadi kita mengambilnya dari detail seperti itu. Oke, kita cek di mahasiswa. Nah, di mahasiswa ada tombol edit. Jadi mahasiswa garing. Nah, ini kita mengambilnya dari ID. Kemudian dimasukkan ke edit M seperti itu. Jadi otomatis kalau kita pencet edit, nah di pojok kiri itu ada mahasiswa garing satu. Berarti ID satu yang kita ambil seperti itu. Kalau kita gini, nah, ID 2 gitu. Ke Hoirul ID 4 yang diambil. Jadi kita mengambilnya dari itu. Nah, kemudian di mahasiswa controller kita membuat function edit M. Untuk apa? Yaitu untuk yang tadi kita untuk menampilkan ini untuk menampilkan data yang kita mau edit, data yang kita ambil seperti itu. Dan juga di sini ada action edit M. Nah, ini oke kita hapus aja ini. Nah, ini sama seperti hal yang di ini ditambah yang ditambah mahasiswa tadi. Cuman bedanya di sini kita mengambil dari ID kan. Kita mengambil dari ID, maka di sini ada mahasiswa sama dengan mahasiswa model fan or fail kita ngambil dari ID, kita mencarinya dari ID seperti itu. Nah, kemudian mahasiswa update. Jadi ketika sudah masukkan yang baru di sini, sudah ada request yang baru di sini, maka kita update mahasiswa yaitu dengan kita update-nya yang di nama, name, jenis kelamin, jurusan ID, kita update itu. Kemudian kita kembalikan ke mahasiswa lagi, kembalikan lagi ke mahasiswa seperti itu untuk yang edit. Dan juga di sini kita harus bikin root juga. Kita harus bikin root juga. Di root ini kita bikin
Ini kita awal bikin root get. Kemudian mahasiswa kita mengambil dari ID mahasiswa kemudian masukkan ke edit. Kita mengambil dari ID-nya, ID berapa seperti itu. Kemudian dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke edit M. Nah, jadi otomatis akan menampilkan ini ya. Menampilkan formulir ini ketika kita sudah mencet edit. Nah, kemudian setelah itu di sini ada root lagi. Karena kita sudah mengambil data, maka kita di sini menerima ya, menerima data. Jadi menerima data yang diinput oleh user, kemudian kita menggunakan function action edit M untuk mengupdate datanya seperti itu. Itu untuk edit. Sebenarnya itu sama, hampir sama dengan tambah untuk edit seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada di hapus. Nah, di sini untuk hapus, tombol hapus ini juga sama dengan edit, mengambilnya dari ID. Nah, cuman bedanya di hapus ini kita tidak perlu membuat tampilan lagi karena kita cuma ingin menghapus gitu. Jadi, kita cuma bikin function saja di sini. Kita bikin function hapus M mengambilnya dari ID ya, ada variabel ID, kemudian kita cari mahasiswa sama dengan mahasiswa model, kita ambil dari ID-nya, kemudian kita delete. Nah, kemudian setelah di delete kita kembalikan yaitu dengan kunci sukses seperti itu untuk hapus. Ini lebih mudah dari yang lainnya itu untuk hapus. Nah, karena di sini sudah, nah kita menjelaskan yang di dashboard dinamis untuk tampilan ini ya. Kita lihat untuk tampilannya. Nah, di sini untuk membuat dashboard dinamis, kita bikinnya di dashboard controller. Nah, di dashboard controller, nah ini kan kita untuk menampilkan tampilan dashboard. Nah, cuman kita menggunakan kita untuk mengambil data seperti itu. Kita mengambil data jurusan, mengambil data mahasiswa seperti itu. Nah, di sini ada yang jurusan ya. Kita ambil yang jurusan kita with count. Jadi dihitung jurusan dihitungnya dari apa? Dari mahasiswa itu. Kita jadi diambil di sini ada berapa jurusan seperti itu. Maka akan ditampung ke sini ke variabel mahasiswa, ke variabel jurusan seperti itu. Nah, kemudian variabel L menampung jumlah mahasiswa berdasarkan jenis kelamin laki-laki. Kemudian dihitungkan ada berapa seperti itu. Kemudian dimasukkan ke variabel L. Dan ini variabel P kita mengambilnya dari jenis kelamin yaitu perempuan. Itu kemudian dimasukkan juga ke P. Nah, di sini ada mahasiswa dengan mahasiswa model all. Ini untuk apa? Ini untuk mengambil semua yang ada di data mahasiswa seperti itu. Kemudian kita kembalikan return view. Kemudian apa yang akan ditampilkan? Yang ditampilkannya itu dashboard. Kemudian compact. Nah, ini untuk menampilkan yang jurusan tadi. Ini jurusan, kemudian menampilkan mahasiswa juga dan juga menampilkan tanggal dan menampilkan laki-laki dan perempuan seperti itu. Nah, kalau kita sudah bikin functionnya seperti ini, maka kita taruh di dashboard. Oke, yang pertama di sini jumlah jurusan ya. Maka untuk memanggilnya kita jurusan tanda panah kon seperti itu. Jadi kita menampilkan dengan angka gitu, kon. Jadi totalnya 3 di sini, 3 gitu. Nah, kemudian untuk yang laki-laki dan perempuan. Nah, di sini untuk yang laki-laki dan perempuan cuman memanggil variabel L dan variabel P. Kenapa tidak perlu count? Karena di sini di mana tadi? Di dashboard controller sudah ada. Kita sudah count. Nah, yang di jurusan kita cuman mengambilnya, mengambil berapa data seperti itu. Di sini langsung dihitung untuk yang variabel L dan P seperti itu. Nah, kemudian juga ada di sini total mahasiswa. Nah, total mahasiswa ini mengambil dari yang tadi variabel mahasiswa, kemudian mahasiswa count seperti itu juga. Dah. Untuk yang jurusan kita menggunakan for each karena di jurusan itu sudah
kita bikin fungsinya tadi kita cuma menggunakan for each agar semua jurusan yang ada di sini. Nah, ini akan bertambah otomatis jurusan yang ada di sini bertambah otomatis tanpa kita membuatnya lagi kita tanpa kita menambahkan di sini, tinggal menambahkan di data jurusan seperti itu. Nah, kemudian kita ambil item nama jurusan seperti itu. Kita menampilkan nama jurusan. Kemudian yang kedua, kita mengambil dari mahasiswa gitu. Mahasiswa ada berapa mahasiswa di jurusan tersebut? Maka kita menghitungnya seperti itu. Maka akan tampil jumlah dari mahasiswa yang ada di tiap jurusan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.